WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Januari 2024, saya mengajak saudara-saudari semua untuk merenungkan bersama Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35 dengan tema menjadi saudara Yesus dengan melakukan kehendak Allah. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hadirlah dalam hidup kami hari ini, di mana kami ingin bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah mata dan hati kami untuk bisa mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus bersabda, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Hal ini menyiratkan suatu nada yang seakan-akan Yesus tidak mengakui ibu dan saudara-saudaranya yang sudah menunggu di luar untuk menjemput Yesus ketika Yesus berada di Kapernaum. Tetapi jika kata-kata Yesus dimaknai secara mendalam, maka akan ditemukan pemahaman bahwa pengakuan siapa ibu dan siapa saudara-saudaranya ini tidak dibatasi oleh hubungan darah. Apalagi kalau kita mengetahui siapa sesungguhnya Yesus itu. Mengetahui siapa sesungguhnya Yesus adalah satu hal yang sangat penting. Karena dengan begitu, kita akan menjadi sungguh tahu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus sungguh Allah. Dengan kita mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya, maka kita pun akan lebih mudah untuk menerima dan memahami setiap perkataan, pengajaran, ataupun setiap firman yang dikatakan oleh Yesus. Untuk mengetahui siapa sesungguhnya Yesus, tentu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu terkait bagaimana kita menjalin hubungan yang intim dengan Yesus. Menjalin hubungan secara intim dengan Yesus tentu tidak hanya dengan cukup mengenal siapa Yesus.
seorang anak dari sepasang orang tua yang bernama Maria dan Yosef, yang dikandung dari Roh Kudus, berasal dari Nazaret, keturunan Raja Daud dan sebagainya. Semua itu memang kita perlu ketahui, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menjalin keintiman dengan Yesus, sehingga kita bisa menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya laki-laki, menjadi saudaranya perempuan, dan bahkan menjadi ibunya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 34 dan 35. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus berkata sebagai sosok Allah yang mengasihi semua umatnya, bahkan akan diakui sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan juga ibunya. Yaitu bagi siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Bukankah kita semua ingin diakui sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan ingin diakui sebagai ibunya? Satu hal yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Allah, yaitu mentaati segala perintah dan ajaran Allah yang telah disampaikannya kepada kita melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hanya dengan jalan itulah, maka Yesus bisa menjamin bahwa kita sekarang dan kelak pun akan selalu bersama-sama dengan Dia, karena kita saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Sebagai manusia tentu banyak kelemahan dan godaan yang membuat kita memilih untuk tidak melakukan kehendak Allah. Yesus tahu persis akan semua kelemahan dan godaan yang ada pada kita, karena Yesus pernah mengalaminya. Yesus hadir di dunia sebagai sosok yang 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Maka ia pun sangat paham bahwa pesiarahan hidup kita di dunia ini tidaklah mudah. Bahkan di waktu tertentu, Yesus berkata kepada para murid-Nya, bahwa perutusan mereka di dunia ini bagaikan domba di tengah serigala. Tetapi Yesus pun berjanji kepada para murid-Nya akan menemani mereka sampai akhir zaman. Memang sekarang Yesus sudah tidak berada di tengah-tengah kita lagi, tetapi Roh-Nya akan selalu mendampingi dan menguatkan kita dalam setiap pergumulan dan kesulitan kita. Dengan begitu, Yesus akan memastikan bahwa tidak satu pun di antara kita akan dibiarkan binasa, melainkan akan terus diberikan penguatan, penghiburan, serta tuntunan agar kita dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan akhirnya kita pun akan diangkat oleh Yesus menjadi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan bahkan menjadi ibunya, untuk selalu bersama-sama dengan Dia sampai kelak menuju kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Allah Bapa kami, bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Sertailah dan dampingilah kami dalam segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuntunlah langkah hidup kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sugeng enjing, sugeng ngayahi tugas berkah dalem.